akan menjelaskan mengenai studi kasus saya tentang kebijakan stabilisasi pasca hari besar seperti Ramadan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Miranggun Alfia dengan NIM 014 dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Langsung saja ya, lanjut ke videonya. Kenapa sih harga naik kalau mau Ramadan? Jadi, setiap mau Ramadan, perilaku belanja masyarakat berubah drastis. Biasanya makan sehari 3 kali, jadi 5 kali. Buka, takjil, sahur lagi. Dan itu normal ya. Masalahnya, permintaan naik cepet banget. Tapi pasokan barang itu kan nggak bisa langsung nambah dalam semalam. Akhirnya apa? Barang rebutan, harga jadi naik. Jadi, kenaikan harga ini bukan berarti Indonesia langsung miskin, produksinya tiba-tiba jatuh, atau ada masalah besar. Bukan itu, tapi memang musiman dan sementara. Kalau nggak dikendalikan, baru bisa jadi masalah yang besar. Yuk kenalan sedikit sama teori Menkyu. Pada bab 10 dan bab 11 mengenai pertumbuhan dan teknologi. Menkyu bilang ekonomi tumbuh kalau modalnya kuat, tenaga kerjanya produktif, dan teknologinya yang maju. Saat menjelang Ramadan, konsumsi naik, tabungan turun, dan jika distribusi barang lambat, ya sudah, tekanan harga makin kerasa. Jadi intinya kalau logistiknya lemot, harga jadi naik. Makanya teknologi distribusi itu penting banget. Pada bab 12 mengenai uang dan inflasi, MV sama dengan PY. Ini rumus terkenal banget yaitu MV sama dengan PY. Singkatnya gini. M itu uang beredar, V kecepatan uang muter, Y produksi barang, P harga. Menjelang Ramadan, uang muter lebih cepat karena banyak transaksi. Sementara produksi tetap. Jadinya P naik, itu sebabnya harga naik meskipun stok sebenarnya aman. Pada bab 14, AD, AS, dan flukturisasi jangka pendek. Bagian ini paling pas buat jelasin Ramadan. Bayangin, kurva permintaan yaitu AD geser ke kanan karena orang belanja lebih banyak. Sementara kurva penawaran SRAS nggak bisa geser cepat karena distribusi lambat. Akhirnya AD naik plus SRAS lambat, harga jadinya naik. Simpel banget ya sebenarnya. Contoh kasus yaitu harga beras tahun 2023 sampai 2024. Ini sempat ramai banget kemarin. Jadi harga beras premium itu sempat naik sampai 16%. Penyebabnya itu campur-campur seperti El Nino yaitu musim panas panjang, India stop ekspor beras, produksi beberapa daerah menurun. Nah, padahal saat itu pas banget Ramadan datang. Akhirnya permintaan naik, harga makin naik. Pemerintah langsung turun tangan memberikan kebijakan stabilisasi seperti SPHP dari bulan, bansos beras 10 kg, impor terbatas untuk nambah stok, kemudian operasi pasar di seluruh kota besar. Dan efeknya benar-benar terasa. Inflasi pangan berhasil ditekan di bawah 3%. Ini contoh nyata kebijakan stabilisasi itu berhasil. Kemudian ada lagi contoh kasus seperti fenomena cabai selalu naik. Harga cabai itu ibaratkan mood kita. Naik turun gak jelas tapi sebenarnya ada alasannya yaitu cuaca buruk, panen terlambat, distribusi antar provinsi nggak lancar, permintaan naik di bulan Ramadan. Pemerintah benar-benar pakai data harga harian buat nyari daerah mana yang oversupply dan mana yang kekurangan. Lalu barang dipindahkan dengan cepat. Ini contoh penerapan teori SRAS dari bab 14. Ada contoh kasus lagi seperti panic buying, yaitu kadang harga naik bukan karena stok kurang, tapi karena orang takut stoknya habis. Akhirnya beli barang banyak banget. Nah, ekspektasi masyarakat itu termasuk faktor ekonomi loh. Ini sesuai teori Menkyu bahwa ekspektasi bisa mempengaruhi permintaan yaitu agregat. Makanya pemerintah sering bikin konferensi pers bilang stok aman penting buat menenangkan pasar.
Kemudian ada kebijakan stabilisasi pemerintah. Untuk menenangkan harga yang lagi naik-naiknya, pemerintah punya dua jurus andalan. Yang pertama ada kebijakan fiskal dari pemerintah. Ini seperti operasi pasar murah, CBP dari bulan, kemudian stabilisasi harga pangan, SPHP, bansos pangan, mempercepat distribusi antar wilayah. Ini semua cara memperkuat pasokan, jadi SRAS bisa naik lagi. Kemudian yang kedua ada kebijakan moneter dari Bank Indonesia, seperti jaga suku bunga, kontrol uang beredar, jaga inflasi biar nggak melebar ke sektor lainnya. Pokoknya BI ini fungsinya menjaga permintaan, pemerintah menjaga penawaran. Kalau keduanya kerja bareng, ekonomi jadinya stabil. Kemudian ada dampak inflasi musiman. Kalau inflasi musiman nggak dikendalikan, dampaknya itu berantai. Seperti daya beli turun, masyarakat jadi panik, belanja pasca Ramadan biasanya jadi drop, kemudian pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Makanya kebijakan stabilisasi itu penting banget. Nggak cuma untuk harga murah waktu puasa, tapi untuk menjaga ekonomi tetap sehat. Jadi kesimpulannya, singkatnya, inflasi Ramadan itu hal yang wajar, tapi tetap harus dikendalikan supaya nggak berdampak besar. Dengan teori Menkyu bab 10-11, kita bisa lihat bahwa konsumsi naik, AD naik, distribusi lambat, SRAS turun, uang muter cepat, harga ikut naik, dan pemerintah punya peran penting lewat kebijakan fiskal dan moneter. Alhamdulillah di Indonesia kebijakan stabilisasi ini cukup berhasil menahan inflasi supaya tetap terkendali. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai kebijakan stabilisasi dengan studi kasus kebijakan stabilisasi pasca hari besar seperti bulan Ramadan. Semoga video ini membantu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.